ada 20 ton soda api yang diangkut dari Kerawang, dari pabrik kertas di Kerawang menuju ke Bandung. Nah, dalam perjalanannya terjadi kebocoran sepanjang 8 kilometer di daerah Purwakarta di Padalarang. Pada kejadian kebocoran ini, 100 orang menderita iritasi atau gatal pada kulitnya dan juga panas, bahkan terbakar. Mengapa kita harus peduli dengan bahan kimia ini? Mengapa kita harus peduli dengan bahan kimia ini? Karena ada beberapa bahan kimia yang digunakan kita untuk kehidupan sehari-hari ini ternyata dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Tentu dari segi ekonomi, kalau ini terjadi, dapat menyebabkan kehilangan produktivitas pegawai dan kerugian perusahaan bagi perusahaan. Nah, bahan kimia ini secara tidak sengaja bisa saja terpapar ke tubuh kita, sehingga menyebabkan kita sakit atau cedera. Hal yang tidak disengaja ini disebut sebagai keselamatan bahan kimia. Jadi, bahan kimia ini dapat mempengaruhi atau mengancam keselamatan manusia. Nah, pada bulan Januari tahun lalu, 24 Desember 2024, terjadi kebocoran tangki pengangkut natrium hidroksida. Mungkin ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang membaca atau mendengar berita ini baik di koran atau di televisi. Ada 20 ton soda api yang diangkut dari Kerawang, dari pabrik kertas di Kerawang menuju ke Bandung. Nah, dalam perjalanannya terjadi kebocoran sepanjang 8 kilometer di daerah Purwakarta di Padalarang. Supirnya itu tidak menyadari bahwa terjadi kebocoran pada tangkinya. Sampai Pak supir ini diberitahu oleh eh, salah seorang pengendara motor bahwa natrium hidroksida itu sudah banyak tercecer di jalan. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi karena kerannya yang eh, mengalami korosi. Kita tahu bahwa natrium hidroksida atau disebut juga dengan soda api ini bersifat korosif. Jadi dia bisa menyebabkan korosif pada metal sehingga bisa saja meskipun tangkinya itu terbuat dari metal pilihan, tetapi ada bagian keran yang mungkin terbuat dari logam biasa. Nah, saya ingin sampaikan, seperti tadi sudah disampaikan, bahwa soda api ini bersifat basa, korosif, pada konsentrasi yang tinggi bisa menyebabkan kulit melepuh. Soda api ini banyak dipakai untuk bahan pembuatan sabun, deterjen, pembersih, obat-obatan, dan kebutuhan rumah tangga yang lain. Pada kejadian kebocoran ini, 100 orang menderita iritasi atau gatal pada kulitnya dan juga panas, bahkan terbakar, rasa pedih pada mata. Lebih dari 200 unit kendaraan roda 2 dan 4 mengalami kerusakan. Catnya luntur dan bagian badan dari kendaraan itu mengelupas. Badan jalan yang terkena oleh ceceran soda api ini juga menjadi putih. Nah, para petugas itu berusaha membersihkan tumpahan soda api ini yang ada di jalan dengan air. Tujuannya untuk mengencerkan konsentrasi dari soda api tersebut. Tetapi
Meskipun konsentrasinya sudah menurun, keasaman dari air sisa buangan pembersihan itu bisa saja mencemari tanah di sekitar jalan tersebut. Sehingga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di situ atau apabila ada sawah atau kebun itu bisa mengganggu pertumbuhannya karena akar tanaman tidak atau kurang mampu menyerap senyawa hara yang ada dalam tanah tersebut. Nah, apabila cairan eh, pembersih jalan itu masuk ke dalam badan air, misalnya terus ke sungai, pertumbuhan biota air, ikan, dan lain-lain yang ada di dalam sungai tersebut juga bisa mengalami kematian. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama faktor supirnya mungkin tentu dia tidak hati-hati, tidak memeriksa eh, kondisi tangki atau keran di mana dia mengangkut bahan kimia yang bersifat korosif ini. Kedua, terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor, baik roda 2 atau roda 4, dan juga eh, keselamatan pengendara motor yang ada di sekitar situ. Dan yang tidak kalah pentingnya kita amati, faktor lingkungan yang disebabkan oleh hal tersebut. Jadi dari hal yang asalnya sepele, misalnya karena tidak mau memeriksa kondisi kendaraannya sebelum berangkat, itu dampaknya cukup besar dan memerlukan biaya dan waktu yang lama untuk mengembalikan ke keadaan semula. Nah, itu adalah terkait keselamatan bahan kimia. Bahan kimia juga bisa dicuri oleh orang lain. Dia bisa saja menggunakan bahan kimia tersebut untuk tujuan kembali mencelakakan atau bahkan membunuh makhluk hidup lainnya, utamanya manusia. Pencurian adalah hal yang sengaja dilakukan. Hal yang sengaja dilakukan itu disebut dengan keamanan bahan kimia. Jadi dalam hal ini bahan kimianya yang harus kita lindungi supaya tidak dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk tujuan melawan hukum. Kalau tadi sebaliknya, keselamatan itu yang dilindunginya utamanya manusia supaya tidak terpapar bahan kimia. Sedangkan keamanan bahan kimianya yang di uh, kita harus jaga. Mengapa bahan kimia harus kita jaga? Karena menurut sejarah, manusia telah dengan sengaja menggunakan bahan kimia untuk menteror, mencelakakan manusia, dan merusak lingkungan. Informasi penyalahgunaan bahan kimia itu mudah didapat. Siapapun bisa melihatnya dari Google atau misalnya dari YouTube. Di situ banyak resep-resep bagaimana kita membuat racun, membuat bom, dan sebagainya. Bahan kimia adalah bahan kimia berfungsi ganda yang baru saja saya sampaikan. Bahan kimia itu selain berguna untuk membuat produk bertujuan damai, tetapi juga memiliki potensi untuk digunakan pada kegiatan melawan hukum. Salah satu bahan kimia yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia khususnya, yaitu amonium nitrat. Bahan kimia ini merupakan komponen dari pembuatan pupuk. Kita tahu Indonesia ini negara agraris sehingga memerlukan banyak pupuk. Eh, pupuk pupuk yang dibuat dari amonium nitrat ini mengandung elemen nitrogen. Kemudian amonium nitrat ini juga memiliki sifat pengoksidasi. Jadi dia memberikan oksigen yang ada dalam molekulnya
menjadi sumber yang dapat yang menjadi mudah meledak atau sumber percikan. Nah, bahan peledak ini tentu dibutuhkan bagi industri pertambangan di negeri kita. Jadi bahan kimia ini ironis dibutuhkan oleh petani juga oleh penambang, tetapi dapat disalahgunakan oleh orang tertentu karena sifatnya yang mudah meledak ini menjadi bahan racikan pembuatan bom. Serangan bom Indonesia ini sudah terjadi, mungkin Bapak dan Ibu yang saya hormati juga mengikutinya. Itu menurut catatan yang saya peroleh itu dimulai dari bulan Mei tahun 1962. Di situ ada upaya pembunuhan Presiden Soekarno. Kemudian ada bom Bali yang semua kita cermati. Di situ banyak sekali yang meninggal. Bom Bali yang pertama itu menyebabkan 202 meninggal, 240 cedera. Itu terjadi pada bulan Oktober 2002. Ada lagi bom kedua, itu di Jimbaran Kuta. Itu tahun 2005. Jadi tiga tahun setelahnya. Di sini yang meninggal, mohon maaf, lebih sedikit, yang cedera itu 100 orang. Kita harus ingat bahwa yang menjadi korban itu juga banyak turis asing dan pegawai di mana mereka bekerja di fasilitas di mana bom terjadi. Nah, ada juga kasus di Marriott Hotel di Jakarta, itu hotel internasional, 12 orang meninggal, 150 orang cedera. Kedutaan Australia pada bulan September 2004, 9 orang meninggal, 150 cedera. Ada juga di Alam Sutra Mall, ini itu berturut-turut mulai dari bulan Juli sampai Oktober 2015. Di Jalan Tamrin, mungkin kita semua masih ingat ya, pada bulan Januari 2016. Dan menurut catatan saya yang terakhir itu di Kampung Melayu, Mei 2000 ada 5 orang meninggal dan jadi bahan kimia ini sering disalahgunakan di kita masih ingat ada kopi Jessica. Itu dia membubuhkan bahan kimia berbahaya sianida ke dalam kopi kawannya. Sianida kita juga tahu bermanfaat mulai dari penggunaan polimer sampai dengan obat-obatan, tetapi sianida ini juga sangat. Jadi kimia tersebut telah digunakan oleh orang tanggung jawab. Nah, kalau kita lihat dalam kasus-kasus tadi, baik kebocoran bahan kimia dari tangki, pemboman, itu ada faktor manusia di dalamnya. Jadi dalam aspek keamanan, manusia itu dapat menjadi ancaman. Bisa jadi dia hanya seorang diri atau sekelompok orang yang memiliki niat dan kemampuan. Jadi niat saja tidak cukup. Dia juga perlu kemampuan. Dan yang terakhir juga kesempatan untuk membahayakan manusia, fasilitas, dan lingkungan dengan cara mencuri bahan kimia atau sabotase peralatan atau sarana, tujuannya untuk mendapatkan uang atau menimbulkan ketakutan. Kasus penyalahgunaan di Indonesia itu banyak juga dipengaruhi karena faktor ideologi, karena keyakinan. Jadi mereka merasa yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu membunuh orang lain yang misalnya tidak seiman. Jadi itu faktor ideologi. Dan banyak pula yang karena faktor keuangan. Nah, manusia itu sebetulnya aset yang sangat berharga ya.
Tetapi kalau dalam rantai keamanan itu merupakan titik terlemah. Jadi sebaik apapun teknologi yang kita terapkan, misalnya di rumah kita atau di perusahaan kita, kalau manusia yang bertugas merespon terhadap eh, sensor yang diberikan oleh teknologi itu tidak melakukannya, itu artinya teknologi yang kita terapkan akan sia-sia jadinya. Contoh ya, misalnya kita punya CCTV di rumah, eh, kemudian juga pagar depan kita aliri dengan listrik, kemudian ada kamera dan sebagainya. Tetapi kalau penjaga di rumah kita itu, misalnya Pak Satpam, tertidur, dia tidak mengetahui atau tidak mendengar akan respon dari sensor tersebut. Akhirnya yang ingin masuk ke tempat kita bisa mendapat kesempatan untuk masuk. Nah, dalam hal ini, dalam faktor keamanan, sangat bergantung pada kejujuran dan integritas seseorang untuk tidak melakukan kejahatan, baik kejahatan atau ketidaksengajaan orang dalam, orang kita, karena dia tertidur misalnya, atau orang luar yang ingin memasuki fasilitas yang kita tinggali untuk tujuan-tujuan yang tidak kita kehendaki. Untuk ini, keamanan adalah tanggung jawab kita semua sebagai individu. Kita tidak bisa hanya menyerahkan misalnya, oh saya sudah ada Pak Satpam di depan rumah, ada penjaga di kompleks, ada polisi yang menjaga lingkungan, ada pemerintah yang sudah membuat peraturan. Itu tidak bisa. Kita semua harus bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kita sendiri dan manusia di sekitar kita serta lingkungan. Nah, kolaborasi antara orang dalam dan orang luar. Mungkin kita pikir, itu tidak mungkin. Orang-orang yang saya percayai, yang menjadi pegawai saya adalah semua orang-orang baik. Betul itu. Tetapi bisa saja orang dalam, orang yang baik ini, orang kita percaya ini, yang memiliki akses masuk ke tempat kita dan dia mengetahui isi dari rumah kita di mana kita menyimpan bahan-bahan berharga, di mana kamera diletakkan, di mana CCTV kita dapat dimonitor melalui handphone atau laptop, itu eh, dia bekerja sama dengan orang luar. Orang luar ini tidak memiliki akses. Nah, caranya dia mencoba mempengaruhi orang dalam, baik dengan secara bujukan, misalnya dengan memberi uang, hadiah, atau ancaman. Ancaman bisa saja terhadap diri orang dalam itu langsung atau keluarganya. Nah, kalau orang dalam ini sudah terperdaya, penyerang dari luar atau intruder, atau disebut juga dengan perekayasa sosial, karena dia dengan semua cara mempengaruhi orang dalam, dia dapat um, dapat dapat akses memasuki fasilitas atau bekerja sama dengan orang dalam tersebut, ya orang kita, untuk melakukan tindakan terlarang secara bersama-sama. Jadi ini yang harus kita sadari, kita lihat, meskipun kita memiliki orang dalam yang terpercaya, bisa saja pengaruh dari luar itu bisa mempengaruhi perilaku dari orang dalam tersebut. Nah, ini ada 3 kasus di mana orang dalam terlibat dalam kasus-kasus berikut. Yang pertama adalah pencurian 10 ton natrium hidroksida. Kita tahu ya, natrium hidroksida tadi sudah disampaikan bersifat korosif. Nah, kenapa itu bisa diketahui pencurian? Karena terdapat perbedaan data
antara bagian produksi dan bagian akuntansi. Kenapa katanya pembelian kok terus-terusan bertambah, padahal produksi sedang menurun. Sehingga setelah diamati, terlihatlah perbedaan eh, besaran eh, natrium hidroksida yang seharusnya ada di dalam pabrik tersebut. Ternyata setelah diamati, ada pengeluaran barang yang melanggar hukum selama bulan Agustus tahun 2023. Dua orang pegawai ini menjadi tersangka. Jadi pegawai ini merupakan ancaman orang dalam. Kejadiannya ini pada 9 Oktober 2023 dan disampaikan dalam websitenya Pikiran Rakyat berjudul Karyawan Pabrik Isotonik Sukabumi Menggelapkan 10 ton bahan kimia. Itu kasus pertama. Kasus kedua, pada tanggal 3 Februari 2022, pihak kepolisian di Sulawesi Utara menemukan bahan kimia berbahaya dalam sebuah gudang perusahaan. Tetapi pemilik perusahaan tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menyimpan dan memperdagangkan bahan-bahan kimia tersebut. Bahan kimianya adalah sianida, itu sebanyak 174 kaleng. Kita tadi tahu sianida ini sifatnya beracun, dalam ukuran kecil saja sudah bisa membunuh orang. Kemudian ada bahan yang disebut jinchan. Ini tuh katanya pengganti natrium sianida yang lebih ramah lingkungan, tapi tetap saja dia mengandung sianida. Itu ada 10 karung. Ada juga soda api 20 karung, itu berupa padatan, ini bukan berupa cairan ya. Ada bahan lain yang bersifat korosif sebanyak 19 jerigen dan hidrogen peroksida, ini juga korosif sebanyak 19 jerigen. Nah, mengapa bahan-bahan kimia berbahaya ini disimpan oleh seseorang yang tidak memiliki izin? Kekhawatirannya itu bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan beracun. Ibu mohon maaf, ini mungkin saja dia hanya bertujuan untuk menjual kembali. Tetapi sebagai orang security atau keamanan, saya cenderung lebih bersifat negatif atau pesimis. Saya seringkali mendapat kritikan, katanya saya ini terlalu paranoid. Tetapi begitulah Bu, kalau kami ingin sesuatu itu tidak terjadi, kami selalu melihat sesuatu itu dari skenario yang terburuk. Bagaimana kalau bahan-bahan tersebut disalahgunakan, dijadikan bahan baku yang bisa mencelakakan. Nah, dengan berpikir seperti itu, kami mencoba melakukan mitigasi. Bagaimana supaya kejadian yang kami khawatirkan itu tidak menjadi kenyataan. Jadi pola pikir kami itu berbalik. Mungkin ini suudon, katakanlah, bagi orang-orang tertentu, tetapi eh, inilah pola pikir yang diterapkan bagi orang-orang yang terkait dengan aspek keamanan. Satu lagi yang saya ingin sampaikan, mengajarkan hal terkait keamanan ini memang sulit. Saya pernah menunjukkan salah satu slide tentang kejadian pemboman di Indonesia, di mana saya dalam satu slide itu saya berikan faktor manusia sebagai penyebabnya, dan ada satu gambar di mana orang itu menggunakan sorban. Salah seorang partisipan yang mengikuti seminar saya langsung angkat tangan, katanya saya ini narsis, saya ini terlalu
memihak ke pihak tertentu dan sangat merugikan pihak lainnya. Sehingga beliau ini sangat marah kepada saya dan saya diberi nilai yang sangat buruk oleh beliau. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa aktivitas pemboman di Indonesia itu diakibatkan oleh, mohon maaf, kelompok yang radikal, yang fanatik. Baik, saya lanjutkan dengan kasus ketiga. Ini terjadi sudah beberapa tahun yang lalu ya, ini bulan Oktober pada tahun 2003. Ada 78 drum bahan kimia milik PT Aneka Kimia Raya dipindah tangankan pada proses pengangkutan. Jadi asalnya bahan kimia ini berasal dari Surabaya menuju Jakarta. Tetapi di tengah jalan di Brebes itu terjadi pemindah tanganan dari supir yang mengangkut bahan kimia tersebut ke orang lain, di mana supir, kernet truk, dan penadah bahan kimia tersebut langsung ditahan oleh kepolisian. Nah, entah bagaimana, mungkin Pak Polisi ini mendapat bocoran atau Pak Polisi ini pada waktu itu sedang melakukan penjagaan di jalur tol antara Surabaya dan Jakarta itu, menyetop truk yang mengangkut bahan kimia ini dan melihat bahan kimia ini tengah dipindah tangankan ke pihak lain. Ini merupakan risiko keamanan selama perjalanan, selama transportasi. Di sini juga faktor manusia terlibat, bagaimana supir truk yang dipercayai oleh perusahaan tersebut mengangkut bahan kimianya dibawa ke tempat lain, tetapi dia pindah tangankan ke orang lain di tengah jalan. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh penadah tersebut. Syukur-syukur, mohon maaf, ini hanya untuk dijual, jadi alasan ekonomi semata. Tetapi kekhawatirannya digunakan untuk tujuan melawan hukum. Nah, itu adalah tiga kasus yang ingin saya sampaikan yang terjadi di Indonesia. Banyak kasus-kasus lainnya, tetapi saya pikir karena waktu yang sempit dan juga mohon maaf atas keterbatasan yang saya dapat sampaikan karena ketidakmampuan saya uh, menayangkan slide yang telah saya siapkan di layar uh, uh, handphone atau laptop Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf. Nah, apa tugas kita semua? Pertama, kita perlu waspada dengan lingkungan kita tanpa menjadi paranoid. Tapi sedikitnya kita hirau, jangan mengacuhkan kalau ada hal-hal yang aneh, yang tidak biasa, yang di luar kebiasaan itu terjadi. Misalnya contoh saja, mengapa ada orang bergerombol di depan CCTV atau kamera yang dipasang di lingkungan kita? Mengapa ada orang tiba-tiba ingin tahu gembok apa yang saya pakai, misalnya di pagar pintu saya? Hal-hal yang sederhana. Mungkin dia tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin melihat aja jenis gembok yang saya pakai dan ingin membelinya yang serupa. Tetapi perlu kita pertanyakan apa tujuan beliau tersebut. Kemudian hati-hati dengan perilaku yang menyimpang. Misalnya pegawai atau pembantu di rumah kita tiba-tiba dia menjadi sangat rajin. Dia lembur, dia kerja sampai sore, bahkan tidak keberatan bekerja sampai malam misalnya. Atau dia murung, atau dia banyak yang dia pikirkan. Nah, itu juga mungkin ada sesuatu yang membebani pikirannya. Bisa saja dia sedang memikirkan sesuatu untuk mengambil keputusan. Mungkin perlu kita juga tanyai mengapa. Hal-hal yang membuat kita khawatir itu sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwenang. Kita hanya melaporkan saja, jangan mengambil tindakan apa-apa.
hanya melaporkan. Mengapa kok ada misalnya orang bergerombol di depan kamera dan sebagainya. Biarlah pihak yang berwenang yang mendatangi mereka. Jadi peran kita cukup hanya melaporkan. Waspada, hati-hati, dan laporkan. Saya ingin mengutip sedikit apa yang ditulis dalam surat Al-Anfal ayat 27. Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Khususnya ini apabila kita mendapat amanah, mendapat wewenang dari atasan kita, misalnya untuk menjaga gudang bahan kimia di fasilitas di mana kita bekerja. Janganlah menyalahgunakan wewenang tersebut dengan cara misalnya kita memberikan kunci gudang tersebut ke orang lain untuk difotokopi, diduplikat, atau kita sendiri yang membukakan pintu tersebut dan memberi akses ke orang yang tidak berwenang memasuki gudang tersebut. Jadi amanah mohon dijaga. Ada surat lain yang ingin saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 11, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mudah-mudahan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sangat saya hormati. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan sekali lagi. Saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.